Apa kabar Bapak Ibu? Shalom. Belum makan. Apa kabar? Ya, oke. Terima kasih. Ya, sore hari ini saya mau menyampaikan tema baru, yaitu parenting kepemimpinan. Nah, saya mau tanya sebelumnya Bapak Ibu, siapa yang keturunannya pengen jadi orang yang sukses dan memimpin? Tolong angkat tangan. Mungkin ada yang tidak punya anak tapi punya ponakan, punya asuhan dan sebagainya. Nah, siapa yang keturunannya kepingin jadi pemimpin dan tidak jadi ekor? Angkat tangan. Nah, sore hari ini kita belajar bagaimana pemimpin itu, bagaimana cara mendidik pemimpin itu. Saya tidak tahu apakah sesi hari ini bisa selesai atau tidak, karena poinnya cukup banyak ya. Nah, jadi kita bahas satu persatu. Jadi prinsipnya tuh parenting ini adalah bagaimana orang tua atau orang yang lebih tua atau orang yang diandalkan membimbing, menuntun yang dididik ya. Prinsipnya mengajarkan tentang tanggung jawab dan akuntabilitas. Nah, parenting akuntabilitas sudah saya bahas ya, yaitu supaya bisa diandalkan Bapak Ibu. Ya, yang kedua yaitu mampu berpikir, berinisiatif serta berkreativitas. Tema ini tema sangat berat karena orang kalau lihat pemimpin tuh lihatnya maunya yang sempurna. Ya, walaupun pemimpin sudah 1 triliun kebaikan, begitu ada kurang satu biasanya gimana? Ya, langsung kita, waduh, gelo gitu ya. Itu berat jadi pemimpin. Ya, apalagi pemimpin spiritual dan lain-lain, lebih berat lagi. Tapi kita belajar. Ya, saya di depan langsung mengaku nanti poin-poin yang kita tunjukkan, saya sendiri juga tidak semuanya mampu loh. Walaupun bisa ngoceh, bisa ngomong, tapi tetap belajar dan kadang terseok, kadang berhasil. Tetap yang penting semangatnya maju terus, belajar terus, dan akhirnya kekurangan kita apa? Disempurnakan. Amin. Siapa yang sudah berani ngaku sekarang sudah sempurna? Enggak ada yang berani. Ya, mau pendeta nama besar, nama kecil, nama samping, nama kanan kiri, enggak berani Bapak Ibu. Karena kita tetap bagaimanapun belajar. Tapi kita tidak usah takut, karena Tuhan Yesus dengan pengorbanannya, kasih Bapak Yahweh menyempurnakan kita. Di depan Bapak Yahweh, ya, Tuhan Yesus sebagai yang sulung menutupi kekurangan kita semua. Tapi yang penting kita mau belajar dan kita tahu apa yang kita pelajari. Biasanya kan, aku mau jadi pemimpin, lah terus piye? Ya mbuh, pokoknya mau jadi pemimpin, ya nggak bisa dong. Harus ada isinya. Ya, oke, saya teruskan. Yang ketiga, mampu berkomunikasi secara baik dan efektif. Ya, membangun kesadaran diri dan kepercayaan diri, mampu mengambil keputusan dengan bijak, mampu mengembangkan konsep. Ini baru sekelumit. Ya, slide berikutnya, tolong Afram. Nah, yuk kita mau masuk dalam dasar-dasar Alkitab yang mendasari pembicaraan kita ini. Kita baca bareng-bareng ya Bapak Ibu, yaitu dari Matius 20 ayat 26 sampai 28. Yuk, 3, 2, 1. Namun dan itu prinsip. Kalau mau jadi gede harus melayani dengan segala kerendahan hati, ya. Dan kalau mau jadi besar, yaitu malah melayani seperti hamba. Padahal kita mempelai,
Tapi pekerjaan itu pun kita lakukan karena dengan hati yang bersyukur. Amin. Ya, yuk slide berikutnya. Ini agak panjang ya. 1 Timotius 3 agak kecil, bisa kebaca enggak Bapak Ibu yang di belakang? Kalau bisa kita baca bersama. Ya, 1 Timotius 3 ayat 1 sampai 7. 3 2 1. Firman ini ya, jika dia karena suami sabar, mampu, yang tidak seraya karena dan waduh, rak sido wis angel. Banyak sekali dan tuntutannya dengan kesulitan yang sangat tinggi loh kalau baca ini. Saya kalau baca ini, Tuhan layak kan? Hanya bisa begitu. Karena apakah sudah 100% bisa melakoni ini dengan sempurna? Ampuni kami Tuhan. Tapi saya tidak mau berhenti. Saya harus berjuang untuk ke sana. Ada yang bisa melakukan ini sudah sempurna? Nggak gampang, saya tahu. Tetapi bukannya terus kita, ya sudah, enggak usah gitu ya, jangan. Kita berarti pecundang. Di dalam Tuhan Yesus enggak ada kata pecundang. Karena kita ditakdirkan menjadi pemenang dan lebih dari pemenang. Ya, karena kita ada yang namanya Immanuel, singkatan dari Imuna. Nama Roh Kudus siapa? Kok lupa? Imuna anak itu Elohim ya Pak ya, yaitu Elohim di dalam kita. Betul gitu Pak ya? Nah, kalau salah saya juga dikoreksi. Saya juga terus belajar. Ya, jadi jangan takut karena Roh Yahweh sendiri ada di dalam kita. Jadi awalnya memang kita katakanlah pendosa, pecundang dan sebagainya, tapi sudah dibeli dengan lunas dan kita disertai Roh Yahweh sendiri di dalam kita. Yakin itu, jadi kita ada keberanian untuk melangkah. Tapi kalau kita tidak yakin itu, ya jangan lupa waktu dibaptis dengan pembaruan itu sudah include. Betul ya Pak ya? Sudah include, sudah dimasukkan. Dengan itu kita dengan penuh keberanian melangkah. Ya, jadi jangan ragu Bapak Ibu. Walaupun berat tapi jangan ragu. Ya, pelan-pelan. Kayak tadi pagi saya mengajar musik, tidak ada orang sekolah musik sampai S5 teori musik sekolah 30 tahun langsung konser gitu. Bisa enggak? Enggak bisa belajarnya cuma teori. Harus praktek sampai tangannya sakit dan sebagainya. Ya, sampai saya sebetulnya main musik serius itu hanya sampai SMA lulus. Karena setelah itu saya sekolah sains, setelah itu saya ke manajemen, ke sosial dan sebagainya. Saya jarang sekali main musik. Paling pernah melayani 3,5 tahun di sebuah gereja waktu itu ayunan. Habis itu juga sudah enggak. Ya di kamar saya ada keyboard. Elis tahu, belum tentu 6 bulan sekali saya sentuh karena kesibukan yang lain ya. Jadi, tapi saya harus mendemonstrasikan ya dengan kaku-kaku tadi pagi saya mendemonstrasikan dengan kaku-kaku. Tapi ya untunglah karena
banyak yang nggak tahu main keyboard jadi seolah-olah sudah bagus. Kalau yang ngerti banyak salahnya. Tapi nggak apa-apa lah. Niatnya bukan untuk show off, tapi untuk memberi contoh. Yuk kita bisa berlatih. Ya, oke. Ayat slide berikutnya kita baca 1 Petrus 5 ayat 2 sampai 4, 3, 2, 1. Gembalakanlah kawanan domba Elohim. Juga maka tadi sudah susah, ini makin berat karena harus sukarela lagi. Tapi siapa yang mau menjalankan dan belajar, Bapak Ibu? Angkat tangan. Ya, walaupun susah. Saya tahu. Tadi Coach Jameson, saya nggak bisa main bass, tapi kalau lihat, gitu, wah, ini kalau saya belajar mungkin umur 80 aja nggak nyampe kira-kira secepat itu, ya. Nah, tapi saya sekali-sekali kepengen lihat Coach Jameson nge-slap juga, ya, gitu. Nah, tapi bukan slap itu jangan selalu slap, nanti kayak show off. Ya, jadi petian itu juga penting juga ya, karena itu berharmonisasi. Nah, kita harus dengan sukarela kata ayat ini Bapak Ibu. Karena kalau dengan menggerutu rasanya akan berat. Tadi ayat yang sebelumnya itu sudah berat banget sebetulnya. Karena keinginan daging kita kadang sering muncul, tapi harus kita tekan dengan Ruh Kodes, dengan Roh Kudus, tapi kalau dengan sukarela akan lebih mudah lagi. Ya, sebetulnya pelajarannya supaya sukarela itu sudah pernah dikhotbahkan juga, yaitu menjaga dan membangun vibrasi yang baik. Karena dengan cara itu vibrasi kita baik, tutur kata kita baik, cara berpikir kita baik, kesukarelaan kita juga akan bertumbuh dan akan lebih memudahkan menjalankan ayat-ayat tadi. Berikutnya, nah, apa itu strategi-strateginya untuk mendidik Bapak Ibu? Ya, salah satunya anak-anak diikutkan untuk mengikuti dan berbaur di dalam komunitas. Dari kecil sudah biasa interaksi dengan yang lain. Ya, kayak saya lihat Sirel tanpa canggung dari belakang gandeng opanya ke sini, kalau pas opanya naik, sepatu dicopotkan, ada tamu, salaman dan sebagainya. Nah, beda dengan anak-anak yang jarang sekali keluar. Ya, saya lihat anak-anak kadang sudah umur 6, lihat orang masih penakut. Tapi kalau dari kecil sudah berkomunitas, berani. Ya, karena itu bagaimana menjadi pimpinan kalau penakut? Nggak jalan Bapak Ibu. Ya, baik di sekolah, komunitasnya, tetangga, maupun komunitas-komunitas lainnya. Seperti di kehilat, seperti di acara seni, seperti di ice skating, seperti di sepatu roda, dan sebagainya ya. Olahraga dan berbagai macam festival dan lain-lain. Dan anak kita dilatih skill, kadang juga ikut pertandingan, belajar menang dan belajar kalah. Karena pemenang yang baik itu adalah pecundang yang baik. Artinya apa? Pas kita nomor 2, kita ngasih salam yang nomor 1. Selamat. Berat loh bagi anak. Karena kepengennya menang terus, tidak menang hatinya berontak. Tapi kalau dari kecil bisa ngasih, kamu lebih baik hari ini, selamat. Tapi lain kali aku pengen lebih baik, tidak masalah itu. Tapi sudah fair. Enggak mudah Bapak Ibu. Saya dulu memimpin sekolah musik. Tiap tahun ada festival, ada perlombaan. Berapa orang tua yang datang ke saya? Pak, biar anak saya menang berapa? 25 juta? 50 juta? 75 juta? Sorry kok, tidak semuanya.
Belajarlah anak Anda jadi pecundang yang baik apabila kalah. Saya tidak mau intervensi para juri, walaupun para juri anak buah saya pun saya tidak pernah mau intervensi. Biar mereka yang menilai sendiri. Tapi kalau ada yang jurinya ketahuan nerima suap, ya saya hajar nanti kira-kira seperti itu. Karena merusak masa depan anak itu. Saya tidak akan sudi. Harus kalau istilahnya motivator sekarang tumbuh organik. Nah, seadanya, semampunya, ya, alami gitu. Nah itu kalah menang pun sudah legowo gitu ya. Karena masih ada kesempatan lagi untuk lebih baik kok. Tidak hanya sekali. Bahkan kalau kalah kan bisa belajar kenapa kok yang lain menang. Ada apa? Oh, dia lebih baik di bidang ini. Itu anak-anak jangan terus, ya kamu seharusnya menang, itu mungkin sokokan malah diracuni seperti itu. Ini ya anaknya bisa jadi pemimpin, Bapak Ibu, pemimpin kesombongan. Itu bukan maksud dari khotbah ini, Bapak Ibu ya. Terus mengikuti kegiatan sosial dan turut berpartisipasi di dalamnya. Jadi kegiatan sosial itu kegiatan yang kita berbuat sesuatu tanpa bayar, tanpa ada PK, tanpa ada apapun, tetapi mempunyai satu visi tujuan yang mulia. Itu kegiatan sosial. Saya mengajak anak saya berkegiatan sosial, ya contohnya apa? Kami di Kota Lama di Semarang itu ada kelompok yang menginginkan Kota Lama itu menjadi satu ikon dan kita berjuang bersama. Dan tidak ada yang bayaran di situ. Ya sampai akhirnya setelah ini berarti tahun ke-15 ya sekitar 15 tahun yang lalu akhirnya Tuhan memberikan seorang pengajar dari Belanda, padahal beliau orang top di sana, sering main di depan Ratu Belanda, punya orkestra, tapi pensiun tinggal di Jakarta. Kita minta akhirnya suami istri mau pindah ke Semarang tanpa minta apa-apa pun, pakai biaya sendiri semua, sukarela kata tadi, dan melatih orkestra di Kota Lama. Ya, setelah dilatih 5 bulan dari anak-anak SMP dan sebagainya, waktu itu pas rehearsal kebetulan Jameson sama Alice datang melihat. Kaget enggak kau Jameson? Kaget ya, sebegitu bagusnya. Saya saja yang pemusik, ini anak-anak hijau semua dilatih selama 5 bulan, seminggu sekali, apanya ndak membuat konser. Bisa kok, Semarang Kota Lama, Festival Kota Lama 2025, cari aja di YouTube. Nanti ada konser yang ada orang Belanda yang sebagai dirigen melatih, itu hanya latihan sekitar intensifnya 5 bulan Bapak Ibu. Dan itu mohon maaf, itu ada yang masih pemula, bisa berapa not. Saya tanya, Menir, kalau orang Belanda kan Menir ya, bukan Mister ya. Caramu arrange musiknya gimana? Kalau yang masih pemula, ya notnya yang panjang-panjang, supaya gantinya nggak cepat gitu loh. Masih bisa ngek. Tapi kalau yang bisa ya lebih cepat. Oh, triknya seperti itu. Saya ikut belajar. Ya, jadi akhirnya mereka main 50 orang, kira-kira bisa enggak mereka egois main sendiri, kecepatan sendiri, bisa enggak Bapak Ibu? Hancur lagunya, harus seragam sesuai dirigen gini ya gini, gini ya gini, diikuti persis. Jadi suaranya merdu, pecah suara juga bagus. Ya, tadi pagi kita melatih pecah suara hanya 4 nada saja, sudah lumayan enak. Tadi pagi ada ya Bu, ya lihat di YouTube, nanti malam akan diupload Pak Gembala ya, cara 1, 2, 3, hanya 4 nada tok aja beda dengan satu suara. Itu dilatih asal-asalan, spontan. Kalau dilatih sungguh ya lebih bagus lagi. Nah itu namanya berharmonisasi. Sebagai calon pemimpin harus ngerti harmonisasi, baik ke manusia, ke alam, ke Tuhan dan sebagainya.
Belajarnya di mana? Ya di komunitas, supaya hidup harmonis. Ya. Nah, yang ketiga, suka berbagi dengan sesama. Ini kalau murid sekolah minggu yang masih kecil-kecil, suruh bawa mainannya yang paling dia sukai, pilih teman yang paling suka, tuker 5 menit gitu. Susah nggak? Ada yang gitu, ada yang sudah bisa. Nggak mudah. Tapi kalau mereka bisa saling berbagi, berarti sudah ada tumbuh perasaan untuk saling mengasihi dari kecil. Karena untuk rela tadi, berkorban tadi, kalau nggak latihan, nonsens, nggak akan bisa. Semua harus berlatih. Ya nggak ada hadiah instan itu nggak ada. Kita harus berlatih. Ya yang apa namanya, yang hadiah gitu toh hanya satu, keselamatan. Yang lain harus berjuang. Nggak bisa. Ya. Jadi dan keselamatan itu kalau nggak kita jaga ya sama aja bisa hilang juga, sama. Ada banyak ayat yang mengatakan itu. Terus belajar memimpin doa, ya. Jadi di rumah, ya kecil-kecilan, ayo kamu mimpin doa. Mau buka dulu boleh, mau amin boleh dari awal seperti itu waktu masih kecil. Setelah itu tambah kata-kata, tambah merasakan, ya itu sudah memimpin kecil-kecilan. Terus belajar memberi ya, serta berbagi itu sama, 5 dan 3 itu hampir sama. Nah itu sudah. Karena apa ada, kalau pemimpin yang baik, walaupun di perusahaan sekalipun, ya enggan memberi. Saya sering menerima, dulu waktu saya aktif kerja sebelum pensiun, menerima karyawan. Saya tanya, kenapa kok kamu keluar dari perusahaan X? Kebanyakan jawabannya, saya kalau salah atau tidak mengerti, tidak pernah dituntun oleh atasan saya. Tapi dituntut tanpa dituntun. Nah, saya bingung toh Pak, nggak ada solusi, nggak ada apa, pokoknya lah. Jadi ilmunya ilmu kudu iso. Ya, lah akhirnya kan tidak setiap orang semuanya pinter solusi, harus dilatih dulu baru pinter. Ya, kalau anak Anda langsung dituntut tanpa dituntun, Anda berdosa nggak? Salah, harus nuntun dulu. Nggak nuntun kok mau nuntut, nggak bisa. Itu bukan prinsip kepemimpinan. Ya, tidak disekolahkan tapi punya titel insinyur gitu, ya nggak bisa toh. Harus sekolah toh. Ya, Pak Gembala nggak punya titel insinyur, tapi pekerjaan insinyur dikerjakan karena apa? Berlatih. Nah, sekolah tapi nggak berlatih, punya titel tapi nggak sanggup, sama aja. Mending yang tidak punya titel tapi bisa, karena sudah menuntun dirinya untuk berlatih itu atau dituntun. Itu perlu Bapak Ibu, karena banyak kita nggak sadar loh, tidak nuntun tapi sudah nuntut. Banyak pimpinan yang seperti itu tidak dikehendaki oleh Elohim. Ya, terus slide-nya. Nah, strategi yang lain, belajar mengampuni teman, belajar menolong teman, belajar rendah hati. Ini untuk anak-anak tidak mudah Bapak Ibu. Ya, karena umur kita waktu masih muda sampai umur 20-an itu masa apa? Masa atlet. Saya punya anak perempuan 2. Waktu masih muda kepengennya paling cantik sendiri, paling putih sendiri, paling seksi sendiri, paling. Karena masa atlet kepengennya, atlet kan berlomba mau jadi juara 1. Tapi apakah bisa begitu terus? Kan nggak mungkin. Saya ngomong, sekarang wajahnya seperti itu, tapi kamu juga harus sadar, nanti suatu hari kita semua akan makin peyot. Lomba itu sudah enggak, lomba itu diganti dengan penyerahan diri total kepada Bapak Yahweh untuk pelayanan, untuk walaupun itu di perusahaan pun, tetap perusahaan itu jiwanya kita tetap jiwa pelayanan, walaupun cari duit. Nggak bisa jiwa rakus-rakusan, nggak bisa. Makanya misalnya Elis bikin roti gitu, ada komplain, dengan cermat, dengan rendah hati, layani Lis, layani. Ya istilahnya pembeli adalah, saya ngajarkan sama Elis, pembeli bukan raja, kaisar.
kalau perlu. Ya, jadi dilayani sebagaimana rajanya, atasannya Raja Kaisar. Ya, ternyata pernah yang terakhir ini Elis waktu sibuk di WA nulis harganya itu angkanya keliru. Jadi terpaut 25.000, akhirnya maaf ya Kak, ini tadi saya tergesa-gesa sambil kerja, saya tipu gitu. Kalau bisa ditransfer lagi 25.000. Orangnya marah-marah, padahal sudah sopan sebetulnya. Ya, menjawabnya dengan hati-hati karena ini gitu. Nah, Pak jawabnya gimana Pak? Gampang, Lis. Kalau kamu dibentak, kasihilah aja. Ya Kak, memang saya yang salah. Ya, nanti nggak apa-apa, Kakak tak kasih komplimen nanti dan sebagainya. Orangnya malah, oh maaf, saya tadi kasar ya. Langsung transfer. Ya, setelah dikasih komplimen juga review, enak sekali. Nah, ya itu yang kalau dalam hal ekstrim itu dikatakan di Alkitab menaruh bara api di atas kepala. Jadi bukan kejahatan sebenarnya, komplain pun dibalas dengan kebaikan. Ya, saya mendidik anak saya seperti itu. Jangan marah dibalas dengan marah, yang nggak ketemu. Hancur malahan ya. Jadi mengampuni teman, menolong teman, belajar rendah hati. Ya, apalagi kamu mau terima duit, Lis. Ya, konsekuensinya kadang-kadang disemprot pembeli. Biasa itu. Ya, tidak usah terlalu dimasukkan hati, jangan baper. Terus belajar berkorban. Terus anak tersebut diajari untuk menjadi tangguh tetapi melayani. Loh, tangguh kok melayani, itu kan kayak kontradiktif ya. Betul, kita harus top tapi rendah hati, maksudnya seperti itu. Itu tidak gampang Bapak Ibu. Banyak anak muda flexing, sombong, temennya mintanya yang kaya atau lebih kaya, baru mau. Ya, yang low sedikit tidak mau. Ya, anaknya orang kaya makan di emperan gitu, wah, nggak sudi, langsung gitu dan sebagainya. Ya, nah, tadi saya bincang-bincang sama Pak Gembala, orang yang seperti itu kalau pas jatuh menjadi miskin, waduh, bisa-bisa bunuh diri itu, karena dia sebelumnya waktu kaya jijik dan dia jatuh masuk dalam iklim kejijikan tersebut. Waduh, kayak apa rasanya? Ya, harus ada penyesuaian adaptasi yang luar biasa baru dia bisa menerima keadaannya sendiri. Lah mending kan dilatih dari awal daripada sampai seperti itu, buang waktu. Terus yang 11 belajar menjadi tangguh dan melayani, tapi melayani. 12 belajar tunduk pada otoritas yang di atasnya. Ini tidak mudah juga ya. Tidak semua otoritas yang di atas kadang benar, kadang salah juga loh, kadang keliru juga loh. Nah, tapi kita tidak menjamah, tapi kalau keliru bagaimana caranya, mendoakan dan ini dan itu. Mungkin kalau atasan langsung ditabrak, malah ceder, hancur semua, ya gimana dengan pelan sampai atasnya, oh ya saya keliru ya, kok kamu bawahanku kok sabar mendo, ngadeni saya yang salah selama ini. Nah, ya sudah, endingnya happy. Ya, tidak mudah Bapak Ibu, karena kalau kita disalah itu ya kepinginnya berontak pasti. Lah yang nyalai apalagi nggak kroso, tambah pengen berontak. Ya, slide berikutnya. Nah, ini syarat-syarat jadi pemimpin. Ya, ini ada sekitar 70 poin Bapak Ibu. Ya. Nah, ini saya mau tanya ini setiap poin ada referensi ayatnya. Mau dibaca di rumah apa dibaca di sini? Hah? Tak cek loh yang ngomong di rumah. Tolong kasih alamatnya ditulis. atau kita buat WA group di video waktu dibaca. Ya, karena kebanyakan kalau dikasih PR di rumah saya tahu tidak dikerjakan. Ya. Kalau mau baca di sini bisa, cuman ya mungkin nggak selesai hari ini karena panjang. Tapi kalau di rumah ya benar-benar harus dibaca loh Bapak Ibu.
Siapa yang mau di rumah? Angkat tangan. Berarti sisanya mau di sini, ya. Siapa mau di sini? Banyak yang mau di sini. Saya butuh satu orang yang bacakan sama mic. Siapa yang mau sukarela? Siapa menjadi pemimpin harus sukarela? Halo, calon pemimpin mana? Nah, Bu Yolan ya. Oke. Karena setiap poin ini ternyata ada di Alkitab, ya. Misalnya hidup dalam roh dan melakukan atau pelaku Torah Elohim di Galatia 5, 16, 17. Silahkan Bu Yolan baca. Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-16 sampai 17. Dan aku berkata, hiduplah dalam roh, dan kamu sekali-kali tidak akan memenuhi hasrat kedagingan. Sebab daging berhasrat melawan roh, dan roh melawan daging. Dan hal ini berlawanan satu dengan yang lain. Sehingga apa yang tidak kamu inginkan, itu yang kamu lakukan. Ya, Matius 7, 24 sampai 27. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai yang ke-27. Oleh karena itu, setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan melakukannya, aku akan menyamakan dia dengan seorang yang bijaksana yang telah membangun rumahnya di atas batu karang. Dan turunlah hujan, dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu. Dan dia tidak runtuh, karena dia telah difondasikan di atas batu karang. Dan setiap orang yang mendengarkan perkataanku ini dan tidak melakukannya, dia akan disamakan dengan seorang yang bodoh, yang telah membangun rumahnya di atas pasir. Dan turunlah hujan dan datanglah banjir, dan bertiuplah angin, dan semua melanda atas rumah itu, dan dia runtuh. Dan keruntuhannya itu sangatlah hebat. Ya, jadi dalam ayat-ayat tadi terdapat unsur hidup dalam roh dan melakukan Torah. Ya, kalau melakukan Torah juga akan membangun segala sesuatunya dengan yang hebat. Dan kalau melakukan sungguh, ketika ada goncangan datang, dia tetap teguh. Ya, nah itu seorang pemimpin harus berlaku seperti itu. Tidak mudah. Tadi yang pertama aja keinginan daging sama roh berlawanan. Nah, padahal kita punya dua-duanya. Saya tahu tidak mudah, ya, tapi harus, ya, oke. Terus mampu mendengar tuntunan dari Roh Kudus di Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat yang ke-14. Sebab siapa saja yang dipimpin oleh Roh Elohim, mereka adalah anak-anak Elohim. Nah, jadi kalau mau jadi anak-anak Bapak Yahweh, hidupnya mau dituntun oleh Roh Elohim. Ya, mampu meneliti dafar dan menjelaskan dengan mudah diserap. Ya, jadi kalau kita di Kehilat, ya pemimpinnya adalah dengan dafar. Tapi kalau di perusahaan, ya kita menjelaskan prinsip-prinsip pekerjaan itu dengan jelas. Apalagi kalau kita sebagai pimpinan anak-anak Bapak Yahweh, prinsip itu tidak bertentangan dengan dafar Elohim. Jadi sebetulnya kembali ke dafar lagi. Ayatnya tolong dibaca Bu, 2 Timotius 3, 16 sampai 17. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Seluruh kitab diilhami Elohim dan bermanfaat untuk pengajaran, untuk teguran, untuk perbaikan, untuk pendidikan dalam kebenaran, sehingga manusia Elohim yang diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik dapat menjadi sempurna. Ya, jadi kita mempelajari dafar sampai bisa menjelaskannya dengan gamblang. Kenapa? Kalau penjelasannya ruwet, lah dengar aja ruwet, terus melakukannya bagaimana? Ini seorang pemimpin yang profesional, Bapak Ibu. Ya, karena kita Alkitab itu, jadi kalau ada yang pernah kuliah sastra Inggris di sini, ya Bu, ya, atau sastra Indonesia juga boleh, kesusastraan.
pasti pernah dengar kata semantik. Itu di sastra hal yang paling sulit. Karena semantik itu kira-kira lah pengartian sebuah kata. Lah, Alkitab ini dibikin banyak semantiknya. Jadi kita enggak cuma letterlek, tapi maksudnya Tuhan itu apa? Untuk zaman ini, semua bisa. Karena bisa diartikan. Ya itulah kehebatan dari Alkitab yang ditulis oleh sekitar 40 orang dalam kurun ribuan tahun, tetapi semua kitab ini menuju ke satu, yaitu keselamatan Bapak Yahweh melalui Yesua. Ribuan tahun, penulisnya beda-beda, zamannya beda, tidak mengenal sama sekali, tapi bisa nulis sesuatu yang sama. Kita bejo, beruntung, ya mempunyai daftar Alkitab yang benar, apalagi dari dari aslinya. Jadi lebih otentik, lebih asli, lebih kebenarannya absolut. Kita beruntung Bapak Ibu, ya. Jadi itu semua, misalnya ya, saya beri contoh semantik. Kata istri. Nah, coba kata istri, Bapak Ibu bayangkannya apa? Wanita di dapur masak, mengasuh anak, menyusui, menggendong, membesarkan. Ada yang marah-marah, belanja, terus wanita karier. Nah, bisa seperti itu. Tapi bisa semantiknya bisa bergeser yang lain ke arti yang lebih dalam. Contohnya apa? Istri adalah wanita yang mau menua bersama suaminya. Itu lumayan jeru loh. Mau menua bersama itu enggak gampang, karena dua orang yang sifatnya beda, menyatukan di rumah tangga, mencocokkan diri, mengalah, saling belajar. Zaman sekarang tidak banyak istri seperti itu. Karena yang cakar rajamnya gede, banyak juga, ya nggak mau ngalah, suaminya yang terus suruh ngalah, atau mungkin sebaliknya, ya, atau suami adalah pria yang mau menua bersama istrinya. Nah kalau nggak pakai mutu asal menua ya gampang, tapi kalau pakai mutu itu yang sulit. Nggak gampang, itu juga belajar memimpin. Nah itu semantik itu bisa sejeru itu. Kata sama istri, tapi yang satu membayangkan belanja, masak nasi, belanja di mall, ngabiskan uang suami, yang satu lagi belajar bersama dengan suami untuk menjadi kehidupan yang bermutu untuk generasi berikutnya. Mau menua dan mau belajar dan mau macam-macam. Itu semantik Bapak Ibu. Nah, Alkitab itu mengandung banyak semantik sebetulnya. Kenapa banyak orang yang sains itu tersandung oleh Alkitab menjadi ateis? Karena mereka maunya letterlek kayak rumus matematika, ini udah nggak bisa disemantik. Ya, nggak bisa. Karena Alkitab itu hidup. Pada zamannya pun selalu akan hidup. Nah, itu harus mengerti sedikit semantik, ya, semantiknya ilahi tentunya, ya, bukan hanya semantik di sastra Inggris, Bu. Tapi punya Elohim, punya semantik sendiri. Nah, kalau kita tahu, kita bisa, ya, alias bisa adaptasi. Oh, ayatnya gini. Kalau itu berarti ayat itu untuk penerapan ini kita lakukan yang seperti ini. Nah, itu mempunyai arti yang dalam sekali. Untuk orang lain bisa beda. Jadi artinya dalam bahasa Ibrani-nya mendapatkan kol HL yang berbeda, walaupun ayatnya sama. Bisa nggak Bapak Ibu? Sangat bisa. Kol HL saya dari ayat ini sama kol HL-nya lain orang bisa berbeda. Ya, itulah kekayaan Alkitab kita. Tidak letterlek tok, letterlek bisa, semantik juga bisa, kol HL juga bisa. Itu hebat. Semakin kita mempelajari, semakin kita kagum akan daftarnya. Oke? Sampai mana tuh tadi? Aura Elohim ada padanya. Nah, ini ngomong law of vibration. Jadi vibrasi Tuhan itu ditampakkan oleh seorang pemimpin kepada orang lain. Ada di Yesaya 61 ayat 1, Bu, tolong.
Roh Tuhan Yahweh ada padaku, karena Yahweh telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik kepada yang lemah. Dia mengutus aku untuk membalut hati yang terluka, untuk memberitakan tahun pembebasan kepada para tawanan dan kebebasan bagi orang-orang yang terbelenggu. Jelas ya Bapak Ibu, kalau roh Yahweh ada pada kita, auranya ada pada kita, pasti akan ringan tangan untuk memberitakan kabar baik. Ayat ini jelas berkata, jadi banyak orang yang hilang, apa kita tidak kasihan? Pemimpin yang baik pasti penuh rasa belas kasihan. Untung Elohim kita seperti itu. Yang berikutnya, mampu berempati di Kolose berapa 3 ayat 12. Oleh karena itu, sebagai orang-orang pilihan Elohim yang kudus dan yang terkasih, kenakanlah hati penuh kemurahan, kebaikan, kerendahan hati, kelemah lembutan, panjang sabar. Ya, itu kepanjangan dari empati yang dilakukan seperti itu. Ya, jelas ya Bapak Ibu. Karena kalau tidak punya itu semua, bagaimana bisa berempati? Nonsens. Berikutnya, suka belajar. Tehillim 119 ayat 66. Ajarlah aku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, karena aku percaya perintah-perintahmu. Ya, jadi kalau nggak suka belajar, ya pemimpinnya bisa cepat-cepat out of date. Begitu perubahan zaman, perubahan apapun, tidak mengikuti, waduh, benuran terus yang dialami. Terus, berlaku sopan di Titus 2, surat Titus 2 ayat 7-8. Sambil menunjukkan dirimu sebagai teladan perbuatan baik dalam segala hal, dalam pengajaran, kejujuran, kesungguhan, kebakaan, perkataan yang baik, yang tidak tercela, supaya dia yang berasal dari yang menentang dapat dipermalukan karena tidak mendapati apapun mengenai kita untuk mengatakan yang buruk. Nah, keuntungannya sopan ya, ada di situ. Terus berlaku jujur dan adil di Amsal 11 ayat 1 dan Tehillim 119 121. Amsal 11 ayat yang pertama, timbangan tidak benar adalah kekejian bagi Yahweh, tetapi timbangan yang sempurna adalah kesukaannya. Terus di Tehillim 119 121. Mazmur 119 ayat 121, aku telah melakukan apa yang adil dan benar, janganlah meninggalkan aku pada orang-orang yang menindasku. Ya, tadi di timbangan yang tidak jujur merupakan kekejian bagi Elohim. Ya, pemimpin harus jujur, harus adil. Terus berikutnya, menjadi teladan dan contoh hidup di 1 Petrus 5 ayat 3. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ketiga, juga bukan seperti yang menjalankan kekuasaan atas kumpulan itu, melainkan dengan menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ya, Alkitab sudah mencatat harus menjadi teladan, lemah lembut tetapi tetap berwibawa. Di Amsal 15 ayat 1. Jawaban yang lembut meredakan murka, tetapi perkataan yang menyakitkan membangkitkan amarah. Lah ini piye Pak? Yo piye gitu, waduh. Kaget ya Bu. Sudah mak teratap, tidak bisa mikir, akhirnya apa? Gondok-gondokan teman-teman. Makanya butuh lembut tapi tetap berwibawa. Terus rendah hati. Filipi 2, 3-5. Bukan berdasarkan persaingan atau kemegahan kosong, melainkan dengan kerendahan hati, sambil yang seorang menganggap yang lain lebih tinggi daripada dirinya sendiri. Janganlah kamu masing-masing memerhatikan dirinya sendiri, tetapi masing-masing orang lain juga. Karena apa yang ada di dalam Hamasiah Yesua, biarlah itu dipikirkan olehmu juga. Kenapa rendah hati? Karena memikirkan orang lain lebih dulu. Kalau tidak itu tidak bisa atau mustahil untuk rendah hati. Kalau yang dipikirkan kita dulu ya sudah, kita aja nggak selesai apalagi orang lain. Nggak mungkin Bapak Ibu. Ya, oke. Terus penguasaan diri
tidak mudah emosi atau emosi negatif di surat Titus 1 ayat 8. Sebaliknya, suka memberi tumpangan, mencintai kebaikan, bijaksana, adil, kudus, dapat menguasai diri. Ya, jadi hasil dari penguasaan diri tadi bagian-bagian dari ayat yang sudah disebutkan ya, itu bonusnya. Terus menebarkan spirit atau aura atau vibrasi positif ada di Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di hadapan manusia, sehingga mereka dapat melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di Samayim. Jadi kalau punya terang disimpan sendiri atau dicahayakan keluar Bapak Ibu? Dicahayakan keluar. Kehilat ini punya terang disimpan sendiri atau untuk Kota Magelang dan untuk dunia? Untuk seluruhnya. Karena kita tahu persis pergerakan nama Yahweh dimulai dari Indonesia. Ini juga salah satu tonggak awal yang secara resmi dan terang-terangan menyebarkan nama Yahweh. Apalagi kalau kehilat baru sudah selesai nanti, ya, diimpikan menjadi kehilat yang tidak megah secara fisik tetapi juga mengirim terang kepada dunia. Amin. Ya, jadi harus bergerak secara aura Elohim dipancarkan keluar dengan perbuatan kita, tutur kata kita dan sebagainya tadi. Makanya berlatih menjadi pimpinan yang baik sehingga memancarkan terang kepada dunia. Karena dunia ini sangat gelap Bapak Ibu. Terus mampu melayani dengan baik dan bertanggung jawab di Matius 20 ayat 26 sampai 28 dan nanti Kolose ya. Matius 20 ayat yang ke-26. Namun tidaklah demikian di antara kamu, melainkan siapa saja yang ingin menjadi besar di antara kamu, biarlah dia menjadi pelayanmu, dan siapa saja yang ingin menjadi yang pertama di antara kamu, biarlah dia menjadi hambamu. Bahkan sebagaimana Anak Manusia datang tidak untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan jiwanya sebagai harga tebusan ganti banyak orang. Dari sebelum dunia dijadikan, ini sudah keinginan Bapak Yahweh. Padahal manusia mungkin belum dijadikan pun, karena Bapak Yahweh Maha Tahu sudah ada rancangan begitu baiknya untuk kita. Terus di Kolose berapa ini? 3:23-24. Dan segala apapun yang kamu lakukan, kerjakanlah dengan segenap jiwa seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, karena mengetahui bahwa dari Yahweh kamu akan menerima imbalan warisan, karena kamu sedang melayani Tuhan, yaitu Hamasia. Ya, kalau kita melakukan untuk manusia, suatu hari manusia mengecewakan kita, hancur kita. Tapi kalau kita melakukan untuk Yahweh, Yahweh tidak pernah mengecewakan. Amin. Terus rela berkorban tetapi tidak mudah ditipu atau tertipu. Ini sering orang tuh baik sekali tapi akhirnya jadi korban terus ditipu. Ya, apakah itu uang, apa dimanfaatkan apanya pertemanannya dan sebagainya. Itu kita baca di Matius 10 ayat 16. Lihatlah, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu, jadilah cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ya, tetap tulus, baik, tapi cerdik, tidak mudah ditipu. Banyak loh di luar sana gembala, ada jemaat yang baiknya minta ampun, terus minta itu minta ini, dipikirnya nih bertumbuh ya sudah dikasihani, tahu-tahu sekian ratus juta amblas. Atau yang pernah terjadi, ada orang yang menyusup pura-pura bertobat, masuk di kehilat tersebut, cowok ganteng, wah ikut macam-macam, wah ini pertobatan baik. Anaknya gembala yang cewek jatuh cinta, dihamili, habis itu ngaku bahwa dia dari keyakinan lain. Wah, rontoklah. Nah, jadi jangan cepat-cepat seperti itu.
ya diuji dulu, ya itu penting. Itu kita kadang-kadang baik tapi nggak bener gitu loh, maksudnya. Ya, jadi harus baik tapi juga bener. Tidak mudah, harus belajar. Ya, makanya jadi pemimpin. Saya ngomong gampang, Bapak Ibu. Apa saya tidak pernah ketipu? Ya pernah. Beberapa kali dalam hidup saya. Lah kok ngono? Tak pikir wongnya apik era karuan. Sebulan nih, tapi saya harus belajar. Oh, lain kali nggak semudah itu ya. Saya tetap harus baik, tapi nggak semudah mau ditipu. Diteliti. Lah kalau pinjem 5 kali, dikasih 5 kali, nggak pernah return 1 kali, mau diteruskan ya gobloknya kita. Masih percaya aja. Ya bodohnya kita. Kamu sudah nggak pernah bisa ada prestasi kok, masih dipinjemi terus. Nek saya nggak mau. Ya, saya pernah melakukan kekonyolan ini, makanya saya tahu, wah nggak bisa kalau gini. Lah uangnya kan bisa untuk pelayanan yang lain gitu loh, yang lebih berguna daripada ngopeni orang ini terus gitu. Ya. Terus mana? Oh ya, cakap dalam memimpin dan mengatur di Roma 12 ayat 8. Entah yang menghibur dalam penghiburan, yang membagi-bagi dalam ketulusan, yang memimpin dalam kerajinan, yang memberi kemurahan dalam kegembiraan. Ya, jelas sekali ya, ayatnya bertemu dengan poin tersebut. Ya, tadi kembali yang sebelumnya. Siapa yang tidak pernah ketipu? Angkat tangan. Pak Lukas pernah, Pak? Nah, ya toh. Tapi kan kita mau belajar, gitu ya. Jangan ketipu terus. Kalau ketipu terus ya kita nggak pernah belajar. Ya, ternyata semua di sini nggak ada yang angkat tangan. Berarti Ibu pernah ketipu, walaupun kecil maupun besar. Berapa triliun, Bu? Ya, walaupun kecil besar kita pasti pernah. Ya, tapi belajarlah. Ya, jadi nggak ada orang super. Yang ada kita belajar. Terus bisa diandalkan di Mazmur 101 ayat 6. Mataku tertuju kepada orang yang setia di negeri itu, sehingga mereka dapat tinggal bersamaku. Dia yang berjalan pada jalan yang sempurna akan melayaniku. Betul. Jadi kalau dia setia, ya bisa diandalkan. Orang yang tidak setia mana bisa diandalkan, itu berlawanan. Ya. Oke, slide selanjutnya, Bapak Ibu, ini kayaknya monoton ya, tapi maaf sekali. Saya kok tetap jemaat itu harus berlatih untuk sabar dan belajar sampai detail. Kalau hanya maunya judul-judul tok, kita pulang nggak dapat apa-apa. Memang belajar itu ya kalau mau jadi pinter tuh ya belajarnya banyak. Tapi kan jadi pinter gitu loh pada akhirnya ya. Jadi sabar sedikit karena ini kayaknya kok panjang sekali seperti ini. Pak tak pulang sih, Anda tetap bicara gitu. Ya nggak apa-apa, silakan ya, tapi memang belajar itu sesuatu yang kadang-kadang monoton, betul ya, tapi menghasilkan. Oke, mampu menanggung beban. Butuh nggak seorang pemimpin mampu menanggung beban, Bapak Ibu? Atau kalau ada peristiwa yang berat sedikit ya sudah mutung, nggak mau gitu, atau masih tetap berjuang ya? Oke, itu ayatnya ada di Galatia 6 ayat 2. Silahkan, Bu. Tanggunglah beban seorang akan yang lain, demikian pula genaplah Torah Hamasia. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 13. 2 Tesalonika 2 Tesalonika 3 ayat 13. Dan kamu, hai saudara-saudara, janganlah tawar hati untuk berbuat baik. Ya, jadi menanggung beban itu, kalau ada beban jangan tawar hati. Ya, kalau nggak ada beban ya kapan bisa menanggung? Justru belajarnya kalau kita pas ada beban. Ya misalnya mau bodybuilding yang otot gitu, tapi nggak pernah pegang dempel sama sekali. Ya mustahil bin mustajab. Nggak akan melentung sininya. Ya, wah bisa gitu ya. Karena ada beban, ya. Jadi sama, ini monoton ini juga beban loh. Saya tahu kalau tadi pagi penuh entertain, wah dengan jemaat saya praktek-praktek musik penuh entertain, pada seneng. Ya, yang sore lebih monoton.
Ya karena kita belajar detail kali ini. Ya, jadi gitu bisa, gini bisa. Oke, terus pandai mengatur kesehatan. Penting nggak untuk memimpin kita sehat? Penting. Kalau sakit-sakitan, pas sudah janji, ndak sido, aku sakit. Janji lagi, sorry saya sakit. Ya, nggak bisa diandalkan walaupun tidak bermaksud seperti itu karena kesehatannya mengganggu. Oke, di 1 Korintus 6, 19-20. Silahkan. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu adalah tempat suci bagi Roh Kudus yang ada di dalam kamu, yang kamu peroleh dari Elohim, dan kamu bukanlah milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dengan sebuah harga. Karena itu muliakanlah Elohim dengan tubuhmu dan dengan rohmu yang adalah milik Elohim. Bisa enggak tanpa pengetahuan sedikit pun tentang kesehatan, tapi memelihara bait Elohim? Ya bisa kalau dia pas kebetulan hidupnya sehat. Tapi kalau tanpa pengetahuan terus hidupnya enggak sehat, gimana? Ya hancur. Ya walaupun tetap, Pak Peter, saya dulu teman saya ngerokok, kamu ngerokok kenapa? Loh lah mau setong aja umurnya 90 sekian ngerokok kok. Nah, itu satu yang namanya fallacy. Sesuatu yang salah, tapi karena ada contohnya, terus dibuat patokan. Nah, terus saya jawab apa kira-kira Bapak Ibu? Untuk mengonter pendapat yang salah, tapi minta dibetulkan. Kira-kira kalau Bapak Ibu diomongin gitu, Bapak Ibu jawabnya gimana? Gampang Bapak Ibu. Lah kan kamu bukan mau cetung gitu loh. Ngerti ya? Ya kalau kamu mau cetung, rokok bisa umur segitu. Kamu kan bukan. Ternyata bener. Yang rokok berat baru umur 50 berapa waktu itu 51 apa game over. Ya sudah, misalnya dia waktu itu mendengarkan suara saya, nuruti hidup sehat, mungkin kontraknya lebih panjang. Ya, nah patokannya mau cetung, tapi dia bukan mau cetung, ya nggak sama. Itu loh. Kadang kita punya pengetahuan yang keliru, tapi ngotot bener, nggak mau belajar. Ya. Susah jadi pemimpin. Oke, terus pandai mengatur rumah tangga. 1 Timotius 4 ayat 5 dan 12. 1 Timotius 4 ayat yang 5. Karena dia disucikan melalui firman Elohim dan doa. Ayat yang ke-12. Janganlah seorang pun memandang rendah kemudaanmu. Ini saya salah ini. Sorry. Saya keliru ngetik ini pasti. Nanti berikutnya ya saya koreksi ya, maaf sekali, pasti saya keliru ngetik ini. Oke, jadi pokoknya, tapi tadi di 1 Timotius yang atas tadi harus pinter ngatur rumah tangga, pinter mendidik anak dan sebagainya, itu dipakai patokan dulu. Yang ini nanti saya carikan, ini pasti saya salah ketik. Dari cara menulisnya aja saya pasti agak keliru ini. Ya maafkan Bapak Ibu. Terus pandai mendidik anak-anak keturunannya di Amsal 22 ayat 6. Latihlah orang muda sesuai jalan yang sebenarnya, maka ketika menjadi tua dia tidak akan menyimpang daripadanya. Terus Efesus 6 ayat 4. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Dan para ayah, janganlah kamu membangkitkan amarah anak-anakmu, tetapi peliharalah mereka dalam didikan dan nasihat Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 dan 7. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumah, ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring, dan ketika engkau bangun. Renungkan ayat-ayat ini Bapak Ibu, buatlah semantik untuk situasi Anda masing-masing, karena setiap situasi orang berbeda-beda. Ya, supaya dapat call HL sendiri-sendiri yang pas dengan kebutuhan Bapak Ibu atau rumah tangga Bapak Ibu, ya, untuk mendidik anak. Kita akan sedih loh kalau kita nggak tahu cara mendidik, terus ngawur, terus jadinya anak kita gedenya berantakan,
nggak sesuai daftar dan sebagainya, hidupnya ngawur-ngawuran, bagaimana kita mau meninggalkan dunia ini kalau masih kita sesuatu yang kita harusnya latih tapi kita gagal. Jangan sampai terjadi itu, Bapak Ibu. Bisa nyerimpeti dunia, kadang nyerimpeti pemberitaan firman Tuhan dan sebagainya. Jangan sampai berlaku seperti itu, bahaya. Terus proaktif di Filipi 2:12-13. Maka dari itu, hai kekasihku, sebagaimana kamu telah senantiasa taat, bukan hanya seperti dalam kehadiranku, tetapi sekarang lebih jauh lagi dalam ketidakhadiranku, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar, karena Elohimlah yang sedang mengerjakan di dalam kamu, baik untuk mengingini maupun untuk bekerja demi perkenanannya. Ya, jadi tetap aktif, tetap mengerjakan keselamatan, Bapak Ibu, proaktif. Jangan kalau ada Bapak Gembala, amin, Bapak Gembalanya ke sana, aman, ya, itu tidak proaktif, ya, karena hanya takut Pak Gembala tok. Begitu Pak Gembalanya minggir, ya sudah, tidak takut lagi. Terus ayat berikutnya di mana itu? Amsal 13 ayat 4 nantinya. Jiwa si pemalas sangat menginginkan, tetapi tidak memperolehnya. Tetapi jiwa pekerja keras akan dibuat makmur. Ya, Kolose 4 ayat 5. Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap mereka yang di luar, seraya memanfaatkan waktu. Bapak Ibu, kalau kita renungkan ayat-ayat dari awal tadi sampai sekarang, ini semua ayat-ayat keras. Betul? Keras loh ayat ini loh. Kalau kita seolah hanya baca gitu tak, ya sudah lewat aja. Tapi kalau kita renungkan betapa beratnya melakukan ini. Tapi kalau Anda bisa dan Anda melatih keturunan Anda atau siapapun yang Anda latih menjadi pemimpin, waduh, uang nggak bisa membeli. Betul? Misalnya ibu yang baca dikasih uang 1 triliun tapi anaknya merosal, atau uangnya mungkin nggak segitu tapi anaknya jadi dan disukai Elohim, pilih yang mana, Bu? Yang kedua pasti, ya, karena itu nanti jadi triliunan lagi. Triliunan yang pertama kalau rusak bisa cepat habis, dimakan ngengat katanya, ya. Nah, jadi ini ayat-ayat keras sebetulnya, Bapak Ibu. Waktu kita baca mungkin nggak kerasa, tapi waktu direnungkan, ya, harus disiplin diri loh. Terus pandai manajemen waktu, ini juga sulit karena Alkitab sering mengatakan waktu adalah jahat. Di Efesus pasal yang kelima ayat yang 16. Seraya menebus waktu karena hari-hari ini adalah jahat. Kolose Kolose 4 ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap mereka yang di luar, seraya memanfaatkan waktu. Terus di Mazmur 90 ayat 12. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Maka beritahukanlah kepada kami agar menghitung hari-hari kami, supaya kami dapat membawa hati yang bijaksana. Kenapa ada seseorang A waktunya sama, dapat hasilnya banyak, yang B enggak? Ya karena manajemen waktunya berbeda, Bapak Ibu. Ya waktu itu enggak bisa diulang. Sudah lewat ya sudah, kita habis. Ya tapi kalau kita bisa memanfaatkan waktu, kita bisa belajar banyak sekali, kita bisa berbuat banyak sekali, dan hasilnya banyak sekali. Dan kalau itu kita persembahkan ke Bapak Yahweh, senanglah Bapak Yahweh. Terus sederhana di mana itu? Matius 23 ayat 12. Dan siapa saja yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Dan siapa saja yang merendahkan dirinya, dia akan ditinggikan. Amsal 11 ayat 12. Siapa menghina sesamanya, kurang berpengertian, tetapi seorang berpengertian berdiam diri. Ya, itu ayat-ayat yang menunjang kata sederhana, ya. Optimis, Filipi 4 ayat 8 sampai 9.
Selebihnya, hai saudara-saudara, apa saja yang benar, apa saja yang mulia, apa saja yang adil, apa saja yang suci, apa saja yang menyenangkan, dan apa saja yang patut dipuji, sekiranya ada suatu kebajikan dan sekiranya ada suatu pujian, pikirkanlah hal-hal itu. Dan apa yang telah kamu pelajari dan terima dan dengar dan lihat di dalam aku, perbuatlah itu, dan Elohim damai sejahtera akan bersamamu. Roma 8 ayat 28. Dan kita mengetahui bahwa segala sesuatu bekerja bersama-sama untuk kebaikan bagi mereka yang mengasihi Elohim, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Roma 15 ayat 13. Dan biarlah Elohim sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam beriman, agar kamu berlimpah dengan pengharapan oleh kuasa Roh Kodes. Filipi 1 ayat 6. Dengan meyakini Dia ini, bahwa Dia yang telah memulai suatu pekerjaan baik di antara kamu, Dia akan menyelesaikannya sampai hari Yeshua HaMasyiah. Dalam keadaan yang bagus, optimis itu gampang Bapak Ibu. Tapi pas kita kecepit, kita terjepit, masih bisa optimis. Kalau Anda bisa melewati itu, Anda akan jadi lebih dari pemenang. Amin. Ya, ayat-ayatnya sudah. Karena tadi yang pertama, Yahweh itu beserta kita. Jadi kita harus optimis. Ya, kalau tidak ada yang mendampingi ya, waduh, hambatannya atau persoalannya segunung, kita mungkin takut. Tapi kan ada ayat yang di dalam kita lebih besar daripada yang lawan kita atau sekitar kita, yaitu siapa? Roh Yahweh sendiri. Ya, jadi harus optimis. Kita belajar dalam keadaan apapun. Berat, kalau pas kita kejepit berat pasti. Karena awannya lagi gelap gitu, seolah-olah nggak ada terobosan. Tapi kalau optimis malah tahu-tahu ada terobosan. Aneh itu. Ya, semakin kita pesimis, semakin malah nggak ada jawaban. Tapi kalau dengan optimis walaupun berat, tahu-tahu Yahweh membuat mukjizat. Nah itu harapan kita. Kenapa harus optimis? Terus penuh kasih, gampang diucap. Di Yohanan atau Yohanes 13, 34, 35, silakan Bu. Aku memberikan perintah yang baru kepada kamu, supaya kamu mengasihi seorang terhadap yang lain. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian juga kamu harus mengasihi seorang terhadap yang lain. Dalam hal inilah semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jika kamu mempunyai kasih di antara seorang terhadap yang lain. 1 Korintus 16 ayat 14. 1 Korintus 16 ayat 14. Biarlah segala hal tentang dirimu terjadi di dalam kasih. Ya, terus Galatia 5 22, 23. Akan tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, iman, kelemah lembutan, pengendalian diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal seperti itu. Punya pimpinan yang penuh kasih, Anda pingin Bapak Ibu? Amin. Kita sendiri harus penuh kasih, amin? Amin. Ya, harus. Sepele tapi tidak ada kasih, hancur. Karena Yahweh itu maha kasih. Dan kita harus niru sifatnya itu, karena kita diciptakan sudah plek-keteplek. Berarti sebetulnya sudah ada kasih, cuman waktu berdosa itu dihancurkan. Tapi kita harus kembali. Ya, amin. Terus mungkin satu lagi ya, karena jamnya sudah hampir jam 7, nggak terasa. Tapi kita belajar, enggak apa-apa ya, Bapak Ibu belajar, enggak apa-apa toh? Ya, memang ini khotbah bukan yang mau wah bang, bukan. Ini kayak orang belajar betul. Sekali-sekali harus dong
ya. Nggak terus minta enaknya terus, masuk dikasih permen terus, suatu hari ya makanan yang agak bergizi lah ya. Terus satu lagi yaitu rajin berdoa dan berpuasa. Ini juga sama, mudah dikatakan, sulit dikerjakan kalau tidak berlatih. Yaitu di Mazmur 55 ayat 17. Aku akan berseru kepada Elohim dan Yahweh akan menyelamatkan aku. Terus Kisah 13 ayat 3. Kemudian setelah berpuasa dan berdoa dan menumpangkan tangan atas keduanya, mereka mengutusnya. Terus Nehemia 1 ayat 4. Dan terjadilah ketika aku mendengar perkataan-perkataan ini, aku duduk dan menangis serta berkabung berhari-hari dan berpuasa serta berdoa ke hadirat Elohim surgawi. Ya, sebetulnya ya Bapak Ibu ya, tiap poin ini ayatnya tidak cuma segini. Kalau kita teliti sungguh kadang bisa belasan ayat loh. Tapi kan tidak mungkin saya mendisplay dan membaca semuanya. Wong gini aja sudah belajar kayak murid yang rajin, udah susah apalagi kalau panjang. Belum, mungkin suatu hari di orang-orang yang dikumpulkan yang lebih mau ekstrak lagi, mungkin bisa. Oh, itu ayat-ayat bener-bener kayak orang belajar mau jadi rabi seperti itu. Tapi keuntungannya pasti banyak kalau mau loh ya. Saya teringat kalau Juli itu di Borobudur mesti 3 hari ada kemah besar, terus jongkok semua berjam-jam, belasan jam itu kaum umat Buddhis membaca kitab Tripitaka atau disebut Tripitaka Chanting. Ya, selesai itu 3 hari, mereka perayaan belasan ribu orang di Candi Borobudur, perayaan Asada Agung. Itu kaum Buddhis saja berhari-hari baca kayak orang kayak bosan nih gitu loh. Tapi mereka tekun. Nah, kalau orang Kristen maunya instan terus, tidak akan bertumbuh karena suatu hari pun kita juga harus melakukan ketekunan karena ketekunan menghasilkan macam-macam, menghasilkan peperangan yang menang dan sebagainya, menghasilkan kesabaran, menghasilkan apa? Cuan juga ketekunan, ya. Kalau nggak tekun ya nggak bisa cuan gitu. Cuannya tidak harus duit. Ada lagi enggak nanunya tadi? Udah ya. Jadi berdoa dan berpuasa itu juga penting ya. Dengan berdoa minimal kalau puasanya ada yang kuat, ada yang sedikit, minimal berdoanya harus menjadi kebiasaan. Ya, kita berdoa tidak harus menyediakan waktu khusus, tapi kita menyediakan waktu khusus harus, tapi kita juga pas di mana-mana. Kayak kemarin sore saya dari Jogja mau masuk Magelang itu setengah jam lebih, bisa 40 menit mau masuk. Ya karena udah kesumpel udah di situ. Daripada nganggur, ya diem-diem saya berdoa. Bapak Yahweh, saya menikmati kemacetan ini. Ya, karena tiap sore di Magelang itu kebanyakan macet apalagi weekend, ya. Ya saya berharap pemerintahnya memikirkan ada flyover lah. 1 jalur aja yang untuk truk itu ke sana bisa terurai. Kalau enggak ya dinikmati terus kemacetannya. Tapi kita bukan hanya menunjuk pemerintah setempat, tapi juga bersyukur agar aura di kemacetan itu saya juga dengan doa menyebarkan aura Yahweh di sana daripada menggerutu Bapak Ibu. Ya, saya juga harus belajar menjadi pemimpin kecil-kecil banget lah. Ya, daripada menggerutu, wah ini sialan macet, ini gini nggak ada gini-gini. Ya, mau menggerutu 1000 kali juga nggak ada perubahan. Tapi dengan bersyukur, mungkin tidak berubah, tapi kita yang enak. Sel-sel kita vibrasinya bagus, loanya jalan. Tapi dengan menggerutu, nah mau loa kena masalah macet tok aja, vibrasinya jelek, loanya gagal. Terus Pak Lukas ngawur. Ora jalan.
lalu lupa, mengumpat, tidak bersyukur, tidak berdoa, tidak berpuasa. Ya piye? Kok mintanya enak tapi nggak mau yang dilakoni, nggak mau yang disiplin, menahan diri dan sebagainya. Sorry, nggak jalan kalau seperti itu. Karena yang gratis cuma keselamatan, yang lainnya harus berjuang. Amin. Oke ya, kita lanjutkan untuk bulan depan. Masih banyak Bapak Ibu. Ya, masih bisa bertahan bulan depan belajar begini Bapak Ibu. Siapa yang mau belajar? Angkat tangan. Yang nggak mau belajar saya traktir makan. Oke, saya serahkan pada Pak Gembala. Ya, ini kita belajar. Tetap sabar dan belajar karena banyak manfaatnya. Tidak enak sekarang, tapi hati dan otak kita akan diisi dengan yang bermanfaat. Terima kasih ya Bu Yudan sudah mengasisteni dengan top. Saya serahkan kepada Pak Lukas. Sukses untuk kita semua. Kita beri apresiasi untuk Bapak Yahwi. Ya, saudara-saudara, kita sudah belajar Dafar Elohim. Saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang tekun di hadapan Tuhan. Ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara, agar supaya nanti tidak ada pertanyaan, yaitu tentang kondisi dunia ini, saudara. Beberapa hari ini saya mendapatkan WA dari orang, dan bahkan ada berita-berita, yaitu tentang seorang ilmuwan dari Chili. Saya lupa namanya. Dia bahkan menyelidiki objek yang sedang menuju ke bumi. Rupa-rupanya ini sudah beredar di banyak negara, bahwa akan ada objek sebesar 20 km, ya, besarnya itu. Objek ini tidak akan menabrak bumi, cuma lewat saja. Cuman saya nggak tahu apakah lewatnya itu di Indonesia atau di Amerika, saya nggak tahu, saudara. Tapi dibilang dia akan lewat dengan kecepatan 66 km per detik. Bukan per jam ya, tapi per detik. Ada yang berkata bahwa benda yang 20 km besarnya itu adalah benda purba berusia 70 miliar tahun. Ada yang ngomong begitu. Ada pula yang mengatakan ini adalah kapal generasi alien yang melintas secara diam-diam. Ada juga yang mengatakan itu senjata kosmik. Ada yang mengatakan fenomena alam yang belum pernah kita pahami. Dan yang terakhir, yaitu ada yang mengatakan ini adalah kehadiran makhluk angkasa luar. Nah, mungkin saudara akan bertanya, kapan dia melintasi bumi? Itu akan melintasi tanggal 19 Desember mendatang, ya. Dia sekali lagi dia tidak menabrak bumi, tetapi cuman hanya lewat saja. Tapi kita tidak tahu, saudara, apakah lewatnya di Indonesia ataukah lewatnya di Amerika. Tapi yang jelas kita berdoa saja. Sekarang ini banyak sekali fenomena-fenomena yang aneh yang bermunculan menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, jadi saya ingin supaya kita sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, sehingga kapanpun Tuhan Yesus datang, kita pasti selamat. Amin, saudara. Ya, saya kira itu saja. Mungkin ada pengumuman yang akan disampaikan. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Update News. Berikut pengumuman minggu ini. Mari, seluruh pelayan Tuhan dari semua divisi hadir dalam doa pelayan pada hari Senin 17 November 2025 pukul 6 sore di Cihilat. Tim yang bertugas, divisi anak dan wanita. Demikian pengumuman minggu ini.
Sampai jumpa di Aleph Tau Update News selanjutnya. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Ya, kita akan berdoa untuk menutup ibadah kita malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa. Maha besar Bapak Yahweh, kami mengucapkan syukur dan terima kasih oleh anugerah dan kasih Bapa yang begitu sempurna. Kami bersama-sama bisa beribadah baik pagi maupun sore, dan kami bisa menerima pengajaran-pengajaran yang sangat berguna untuk kami menjadi seorang pemimpin. Apakah itu memimpin rumah tangga, apakah itu memimpin perusahaan, ataukah memimpin siapa saja. Terima kasih Bapak Yahweh, apa yang telah kami dengar Engkau memeteraikan di dalam dasar hati kami. Amin. Tuhan memberkati Pak Peter yang sudah memberitakannya pada sore hari ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yefare keka Yahweh we yisbereka. Amin. Ken yehirotsa. Yair Yahweh panau eleka wikuneka. Amin. Ken yehirotsa. Yesa Yahweh panau eleka we Hashem leka shalom. Amin. Ken yehirotsa. Baruk atapair ufaruk atapesade, diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amin. Baruk peripitneha ufriat matka ufri faemteka sekar alapeka westorosoneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanaka umisarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat kediam adonanmu. Amin. Baruk ata beboika ufaruk ata betseteka, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu meleka olam, besem Yeshua HaMashiach wa Ruach HaKodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya, terpujilah Bapa Yahweh yang Maha Kuasa. Terima kasih atas kehadiran Bapak